balik lagi di meja kerja. Sekarang coba deh kita main jujur-jujuran. Siapa di sini yang pernah hari Minggunya hancur cuma gara-gara mikirin hari Senin bakal ketemu bos? Ya ampun, ketemu bos toksik itu rasanya kayak dihukum seumur hidup, ya kan? Kerja udah capek, hati juga ikutan capek. Bawaannya pengen kabur aja dari kantor. Tapi ada juga loh yang kebalikannya. Ketemu bos baik, rasanya kayak dapet jackpot. Semua ide didukung. Kalau salah malah diajarin, bukan dimarahin. Kerjaan beres, mental juga sehat. Nah, kenapa dua-duanya ini, mau yang baik atau yang jahat, selalu berhasil bikin kita kaget? Kenapa kita nggak pernah benar-benar siap sama apa yang datang dari ruangannya mereka? Hari ini kita bedah tuntas kenapa leadership itu selalu jadi kejutan terbesar di hidup kita. Yuk kita kupas dari yang paling bikin darah tinggi dulu. Oke, fokus ke si toksik. Kenapa kita tetap sakit hati waktu dia jahat lagi, padahal kita udah tahu sifatnya? Karena mereka ini licik guys. Mereka pakai trik pujian dikit, hantaman banyak. Kadang dia muji lo dikit, cuma biar lo nggak resign. Nah, pas lo lagi seneng dan berharap dia udah tobat, tiba-tiba dia injak lo lagi. Itu yang namanya manipulasi emosi. Kejutan negatif ini menusuk banget karena merusak harapan kita. Makanya, shock itu nggak pernah hilang. Ini dia, 3 jurus andalan bos toksik yang bikin kita kaget terus-terusan. Jurus 1, gaslighting dan bikin kita ragu. Dia bilang, kapan saya minta report? Saya mintanya report be. Kamu ini telinga gajah apa gimana? Padahal lo jelas-jelas punya chatnya. Ini bikin lo ragu sama diri sendiri. Shocknya di situ. Lo jadi mikir, jangan-jangan gue yang salah ya? Jurus 2, micromanaging level paranoid. Bos baik percaya, bos toksik enggak. Dia kayak punya CCTV di belakang punggung lo. Mau pipis aja, dia tanya, udah sejauh mana progresnya? Lo direkrut karena skill, tapi diperlakukan kayak anak SD. Otonomi lo abis. Makanya lo kaget karena lo merasa jadi nggak berguna. Jurus 3, nyerang orang bukan kerjaannya. Kalau lo salah, dia nggak bilang, strategi ini perlu diperbaiki. Dia bilangnya, kamu ini memang lelet ya, nggak punya inisiatif. Dia nyerang sifat lo. Ini fatal. Kita nggak pernah siap kalau diserang secara pribadi di lingkungan kerja. Rasanya kayak diserang di rumah sendiri. Kita nggak siap karena jauh di dalam kita berharap semua orang dewasa. Begitu bos toksik muncul, harapan itu hancur. Ini yang bikin shock itu nggak hilang-hilang. Oke, udah cukup stresnya. Sekarang kita pindah ke sisi yang bikin hati adem, tapi tetap bikin kadet. Bos baik. Nah, sekarang bos baik. Ini aneh. Kenapa ketemu bos yang tulus dan baik itu juga bikin kita kaget? Kok bisa? Jawabannya, standar kita udah kadung rendah. Pas lo ketemu bos yang beneran tulus, lo malah curiga. Duh, jangan-jangan nanti dia minta kita kerja di hari libur. Kita kaget karena kebaikan itu udah dianggap hal langka di kantor. Ini dia 3 jurus bos baik yang bikin kita kaget, tapi nagih. Jurus 1, langsung percaya dan lepas kendali. Bos baik nggak ngajarin lo A sampai Z. Dia kasih tujuan, kasih resource, terus dia bilang, ini tugas lo, gue percaya lo bisa. Kalau ada masalah, kita ngobrol. Itu aja. Kejutan ini bikin kita nggak siap, karena kita tiba-tiba punya tanggung jawab mutlak. Nggak ada lagi alasan nyalahin bos. Lo dipaksa jadi pemimpin kecil buat diri sendiri. Itu kan bikin kaget karena lo harus mikir serius. Jurus 2, dia mikirin karir lo. Bos baik nggak cuma mau lo sukses di proyek dia. Dia mau lo sukses di hidup lo. Dia dorong lo ikut seminar, ambil kursus. Dan kalau lo udah terlalu jago, dia bilang, saya bantu kamu cari posisi yang lebih menantang. Kita kaget karena nggak terbiasa melihat bos sebagai mentor pribadi. Kita terbiasa lihat bos sebagai owner tenaga kita. Kejutan ini memaksa kita untuk punya rencana masa depan yang matang. Jurus 3, feedback anti baper. Dia nggak bilang, kamu bodoh karena ini. Tapi dia bilang, hasil ini udah bagus. Tapi coba kita pakai cara ini, biar hasilnya makin gila. Apa yang bisa gue lakukan buat bantu lo? Intinya, mau bos baik atau bos toksik, dua-duanya adalah kejutan emosional. Sekarang,
Gimana cara kita siap biar nggak kaget terus? Kunci utamanya cuma satu. Kita nggak bisa pilih bos, tapi kita bisa pilih respons kita. Inilah 3 langkah wajib dari meja kerja biar lo lebih siap di kantor. Langkah wajib 1. Tulis semua. Catat semua permintaan, janji, dan feedback. Untuk bos toksik, ini bukti lo kalau dia ngeles. Untuk bos baik, ini panduan lo buat naik level. Documentation is power. Langkah wajib 2, pasang batas anti baper. Tentukan jam kerja lo dan patuhi. Jangan angkat telepon kantor jam 10 malam. Buat bos toksik, jangan masukkan kata-kata dia ke hati lo. Fokus ke tugas aja. Buat bos baik, jangan sampai kebaikan dia bikin lo burn out. Batas ini benteng mental lo. Langkah wajib 3, punya geng pendukung di luar kantor. Lo butuh temen buat curhat, buat bilang, gue normal kan? Pas bos toksik bikin lo ragu, lo butuh validasi. Pas bos baik ngasih tantangan, lo butuh saran mentor. Jangan sampai meja kerja lo jadi satu-satunya sumber validasi. Ingat, lo datang buat berkarya, bukan buat drama. Ambil yang baik, buang yang toksik. Lo nggak bisa kendaliin bos lo, tapi lo bisa kendaliin dampak mereka ke hidup lo. Gimana nih pengalaman shock lo sama bos? Ceritain di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ke Meja Kerja biar lo nggak ketinggalan tips karir santai tapi nendang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.